wabarakatuh. Satu, dua, colek dari sebelah kanannya. Dua, ya. Dua, ya. Satu lagi. Dua. Oke, kalau tiga, tangan kanannya jempolnya acukan ke depan bergerak. Oke, satu, senang, hidup, sehat, bersemangat. Oke, kita gerakan tangannya samakan ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aku senang, hidup, sehat, bersemangat. Sampai kita Rio, 1, 2, 3. Aku senang, hidup, sehat, bersemangat. Aku senang, hidup, sehat, bersemangat. Aku senang, hidup sehat. Aku senang hidup sehat bersemangat. Jadi dimanapun saja, ya posisi tidak penting lah, mungkin ya. Yang penting kita bukan menjadi satu-satunya. Kita dari jamaah seperti ini ya. Kalau kita mau kebaikan itu akan jadi bernilai. Maka apa yang perlu kita bernilai ini menurut saya. Jangan lelah berbuat baik. 30 menit. Apa 30 menit? Beliau membagi waktunya per 30 menit. Bayangkan per 30 menit. Di sini tidak ada. 30 menit harus sudah beraktivitas baru. 30 menit sudah beraktivitas baru. Terus seperti itu. Atau kalau punya lama diperbaiki setelah 30 menit. 30 menit. 30 menit kemudian diperbaiki lagi. Dievaluasi lagi. Dievaluasi lagi. Bayangkan per 30 menit beliau mengatur waktunya. Di sini tidak ada. Kalau di sini kira-kira ada perbedaan ya. Yang kedua yang sebelah kanan sama ini adalah jaminan baju putih ya. Ini ada baju apa ini? Aslinya apa yang kosong lagi? Yang botak di bawah. Siapa ini? Saya sudah dulu menjadi penyiar radio selama 5 tahun dan saya terinspirasi beliau. Host yang baik adalah senangkan orang lain. Tips dari beliau seperti itu. Untuk munculkan gambar di sana. Ini juga saya dapatkan ketika saya dulu belajar menjadi seorang sales. Kunci suksesnya dari beliau adalah apa yang disebut dengan ya, below 250. Ya, kira kalau kita mengatakan sesuatu yang baik ke orang lain, maka akan disebarkan di 250 orang itu. Di episode pertama kita sudah sama-sama belajar tokoh-tokoh hebat itu mengisi waktu-waktu dalam kehidupannya dengan aktivitas kebaikan sehingga betul-betul bernilai. Semua aktivitasnya bernilai kebaikan dan bermanfaat buat sesama. Saya sampaikan ya, ya, sesuatu yang berkaitan dengan surga. Karena apabila ya Rasulullah, beliau selalu menjaga sholat sunnah, ya, dan beliau selalu menjaga wujudnya pada surga. Ya, kata beliau apa? Kata orang ini, saya tidak pernah menyimpan iri dengki kepada semua saja kaum muslimin, ya, orang-orang bersaudara. Cuma satu, dan aku memaafkan semua orang yang berinteraksi dengan aku selama 1 hari ini. Ketika Rasulullah setelah berwafat, Abu Bakar bertanya ke putrinya, sebab saya putriku, Ummahatul Mukminin, kata Abu Bakar, adakah satu kebaikan Rasulullah yang belum aku lakukan? Siapa dia jawabannya? Kata Aisyah, semua kebaikan Rasulullah sudah melakukan kebaikan aku, kecuali satu. Berarti udah semua ya, tinggal satu doang. Terus apa itu? Yaitu Rasulullah terbiasa mendatangi orang buta di pasar Madinah, ya, yang biasa misalnya dia suka mencaci maki Rasulullah, makanannya itu pun dilakukan Abu Bakar. Berarti udah semua dilakukan kan? Umar dengan apa? Dengan apa yang dilakukan, yaitu ketegasannya. Utsman Abdurrahman bin Auf dengan hartanya, ya. Ali dengan ilmunya. Menjadi seorang pemimpin perang di setiap peperangan. Talha, Zubair, apabila Rasulullah SAW, Abu Bakar bin Jarrah dikatakan sebagai hadir al-Umar. Begitu juga kita diberikan contoh bagaimana para ahli surga, termasuk juga 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Mereka
mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan dan mereka melakukan sesuai dengan porsi mereka. Ada yang punya harta sebelum sudah berdoanya harus melakukan kebaikan. Yang penting tujuannya ya. Jangan pernah melakukan kebaikan sebisa. Ya, dan pada episode kedua kali ini kita akan diberikan penjelasan bahwa melakukan kebaikan selain harus menjadi sebuah cita-cita, harus juga menjadi sebuah kesenangan dalam kehidupan kita. Kemudian juga kita boleh iri pada mereka-mereka yang melakukan kebaikan. Kemudian juga bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu bernilai sedekah. Dan juga kita akan juga dijelaskan bahwa seberapa kecil pun kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan membalas kebaikan kita. Baik menjadi sebuah cita-cita, jadi sebuah cita-cita, sebuah harapan. Makanya subhanallah ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika ditanya Imam Ahmad sampai kapan kamu berhenti melakukan kebaikan? Kata beliau apa? Saya akan berhenti setelah saya mati berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dia lakukan itu dalam kondisi apapun, bertahan melakukan kebaikan sampai akhir hayat. Semua harus menjadi sebuah kebaikan. Semua harus menjadi sebuah cita-cita dalam semuanya. Ya, kebaikan, terus torehkan kebaikan. Itulah yang akan membuat kita menjadi bangga di kemudian hari. Lanjut. Berikutnya, nah, jangan lupa melakukan kebaikan juga harus menjadi sebuah kesenangan. Senang melakukan kebaikan. Rasulullah sudah bersabda, "Idza sarrahu hasanah wa sa'ahu sayyi'an fa huwa mu'min." Barang siapa yang senang ketika melakukan kebaikan dan sedih, gelisah ketika melakukan keburukan, fa huwa mu'min, maka dialah seorang mukmin yang sejati. Ya. Jadi kalau kamu semuanya merasakan kegelisahan ketika bermaksiat misalnya ya, kata-kata tidak enak terlontar ke teman saya misalnya gitu ya, kepikiran seharian, antum mukmin sejati seringnya begitu. Ketika melakukan kesalahan, kepikiran, gelisah, meninggalkan sholat, keinginan, aduh ya Allah, belum sholat saya, gimana? Gelisah, ciri-ciri orang mukmin ya. Tapi kalau udah senang tinggal di sholat, gak ada beban, dipertanyakan kemungkinannya ya. Melakukan kebaikan senang, bersedekah senang, sholat tepat waktu senang, misalnya ya, baca Quran senang, bahwa mukmin, ciri mukmin sejati ya, seperti itu. Maka harus dijadikan sebagai sebuah rumus buat kita semua ini. Senang ketika melakukan kebaikan, sedih gelisah ketika melakukan keburukan. Ini kisahnya kita saya kira sudah hafal semua ya. Nabi Ibrahim misalnya bagaimana luar biasanya ya, seorang anak muda yang luar biasa. Dia harus berhadapan dengan rezim pada satu rezim Raja Namrud ya, yang tentunya kejam pada saat itu. Selain itu Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang tuanya Azra. Sampai kemudian terakhirnya Nabi Ibrahim berhadapan dengan rezim secara sendirian ketika mereka sedang melakukan upacara. Kemudian kita tahu kisahnya ya, dirusak itu patung-patung itu, tampaknya dikalungkan di patung yang paling besar ya. Sehingga dari tanya ini siapa yang melakukan? Oh jelas tidak ada siapa, tidak ada kecuali Ibrahim pasti melakukan. Makanya kemudian ketika ditanya Nabi Ibrahim, kenapa kau melakukan seperti ini, kata Ibrahim, yang pegang kampak kan Tuhan yang paling gede ya, berarti dia yang melakukan kan gitu kan, bicara logika. Maka mengatakan dia, ini kan patung, bagaimana dia bisa melakukan? Nah, udah tahu patung masih disembah kan, kira-kira begitu ya, pintarnya Nabi Ibrahim. Nah, itu Nabi Ibrahim sekalian ujiannya luar biasa. Nanti harus berpisah dengan keluarganya, Siti Hajar dan Ismail, kemudian harus menyembelih Ismail ya, kisahnya seperti itu. Tapi ujiannya dilakukan dengan baik. Nabi Yusuf, siapa yang tahu kisah Nabi Yusuf? Ujiannya juga banyak ya. Masih kecil disayang orang tuanya, kemudian dibenci sama saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur ya. Dengan sumur dijual lagi di pasar, dibeli apa sama siapa? Pembesar istana di Mesir. Sampai di sana sudah tinggal enak sama pembesar Mesir, difitnah, dicintai sama istrinya pembesar itu, Zulaiha. Mereka melakukan ini semuanya senang ya, bahagia, karena mereka tahu bahwa Allah menjanjikan sesuatu yang lebih baik di belakangnya sana ya. Aisyah sebaik-baik muslimat, mukminat ya, orang-orang mukmin perempuan itu adalah kaum Ansor, kata beliau. Kenapa? Malam harinya diturunkan perintah menggunakan hijab menutup aurat, paginya mereka sudah semua menggunakan hijab. Bahkan sampai diceritakan mereka mengambil korden ya, penutup apa ini, jendela untuk menutupi aurat. Kompetisi teman-teman sekalian juga sering kita baca dalam kisah bagaimana Umar dan Abu Bakar berkompetisi ya. Dengan kompetisinya Abu Bakar dan Umar
berlimpah luar biasa. Jadi tidak cuma sekedar hal yang besar ya ketika berinfak. Kita pernah dengar kisahnya kan, ketika Umar berinfak, kemudian Rasul mengatakan, sudah Pak, kau tinggalkan buat keluarga Umar. Umar mengatakan, sudah ya Rasulullah, saya tinggalkan buat keluarga aku setengahnya. Berarti berapa persen? 50% diinfakkan ya. Tidak lama Abu Bakar datang menginfakkan. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, sudahkah kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, sudah ya Rasulullah, aku tinggalkan buat keluargaku, Allah dan Rasulnya. Berarti berapa? 100% Abu Bakar berinfak ya. Makanya kata Umar, kalau begini saya tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Dan ternyata ada satu kisah juga teman-teman sekalian berkenaan dengan kompetisi ini. Ternyata hanya untuk memberitahukan tentang ucapan Rasulullah, itu pun berkompetisi ya. Satu ketika Rasulullah berjalan bersama dengan Umar dan Abu Bakar. Kemudian beliau mendengar Abdullah bin Mas'ud sedang membaca Quran. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin tahu ya, bacaan Quran ketika diturunkan itu ya seperti ini. Karena kalimat ini disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud oleh dua-duanya. Di dalam hati saya ingin berkompetisi lebih dulu menyampaikan ini, berita baik ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka betul Umar kemudian berikutnya datang kepada Abdullah bin Mas'ud menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah. Kayak Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah menyampaikan tadi ketika membaca Quran bahwa kalau ingin tahu baca Quran ketika diturunkan ya seperti yang kau baca. Kata Abdullah bin Mas'ud, kamu kedua. Sudah Abu Bakar sudah duluan. Nah, berikutnya adalah boleh iri pada kebaikan. Untuk kebaikan boleh iri. Yang nggak boleh ini. Nah, ini adalah iri. Irinya yang nggak boleh iri yang duniawi ya. Makanya ini namanya Imam Al-Qurtubi mengatakan, beliau mengatakan al-hasadu al-walud fi usyallahu bihi fis samai wal ardh. Itu apa tadi? Al-hasad ya. Jadi hasad itu adalah dosa pertama yang terjadi di langit maupun di bumi. Siapa di langit? Fa'amma fis samawati fa hasadu iblis di Adam. Yang pertama yang di langit adalah apa? Hasadnya siapa? Irinya siapa? Iblis kepada Nabi. Ana khairum minhu. Aku kan lebih baik daripada dia. Kalau tahu binti, kalau tadi minta. Dia diciptakan dari tanah, aku dari api. Teman-teman sekalian, termasuk mobil. Jadi kalau di Fa'amma fil ardi fa hasada qabil di hati. Ya, sementara di dunia itu yang pertama terjadi hasad itu adalah dosanya Qabil kepada itu juga iri. Itu tidak. Qabil dilahirkan bareng dengan siapa namanya? Ikrimah. Ikrimah itu cantik luar biasa, pasangannya dengan Qabil lahirnya. Sementara Habil berpasangan dengan Labuda, lebih cantik kan Ikrimah, tapi perintahnya harus disilang. Ya, Ikrimah harus nikah dengan Habil, sementara Labuda harus nikah dengan Qabil. Qabil tak terima, makanya kemudian iri itu muncul sampai kemudian ketika mereka berkorban yang diterima Habil, maka lihat kalimatnya, kata dia la'atulanna, saya akan bunuh kamu Habil. Ya, sama ketika saudara-saudaranya Yusuf itu ketika dimintakan diskusi minta pendapatnya. Pendapat yang pertama adalah apa? Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Ini jahatnya hasad. Abu Jahal juga muncul sebagai pembenci Rasulullah karena ini. Dari dulu itu sejarahnya antara Bani Mahzum dengan Bani Hashim itu terus berkompetisi. Kemudian muncul kabar bahwa nabinya dari Bani Hashim, tidak terima Abu Jahal, kenapa dari Bani Mahzum gitu ya. Maka iri itulah sampai akhir hayatnya kemudian menjadikan Abu Jahal sebagai musuh terbesar Rasulullah SAW. Ya. Ini ada hadis yang mengatakan kita boleh iri kepada yang pertama orang yang punya harta, tetapi hartanya bisa dipergunakan untuk bisa iri. Yang pertama. Yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang punya ilmu, ya, punya ilmu dan ilmunya itu dipakai, dipergunakan untuk menjadi panduan dalam kehidupannya dan bermanfaat buat orang lain. Maka kita boleh iri dengan dua orang ini. Dan ini ada hadis panjang teman-teman sekalian ya. Ini orang-orang fakir. Sahabat Nabi yang fakir mereka datang kepada Rasulullah. Faqalu dhaba al-tutur min al-amwali fi darajati. Kira-kira kalau saya katakan begini, mereka datang kepada Rasulullah, kami ini orang-orang yang suka dengan kebaikan, tapi kami kalah dengan orang-orang yang kaya. Yang kaya mereka sholat sama, wa yusalluna kama nusalli. Mereka sholatnya sama dengan kami sholat sama. Ya, wa sumuna kama nasumu.
Mereka puasa sama dengan kami puasa, kebaikan-kebaikannya sama dengan kami. Tapi satu hal yang kami tidak bisa lakukan, mereka punya harta, mereka bisa bersedekah, bisa melakukan aktivitas yang lainnya, termasuk bisa berjihad, berhaji dan sebagainya, tapi kami tidak bisa melakukannya. Ini kan iri, betul tidak? Tapi irinya iri positif yang dibolehkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah menjawab apa? Al-ahadu bi amri ahdatu bihi adraktum man sabaqakum ya. Kata Rasulullah, kamu aku kasih tahu ya satu aktivitas ibadah atau satu amal yang melakukan bisa nyalip mereka yang sudah ninggalin kamu. Kira-kira begitu ya. Yaitu apa? Dibacanya tusabihuna wa tahmaduna wa tukabiruna, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir khalfa kulli sholatin thalatha wa thalathin. Setiap sholat habis sholat baca subhanallah alhamdulillah wa akbar selama sebanyak 33 kali. Ini juga perlu diperhatikan teman-teman sekalian ya. Kullu ma'rufin shadaqatun ya, semua hal-hal yang baik yang kita lakukan itu bernilai sedekah. Itu kata Rasulullah ya. Coba itu kata Rasulullah, tentu kita percaya tabun tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Dan senyummu kepada saudaramu juga sebuah bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar sedekah. Kita mengajak orang berbuat baik, ngajak ke pengajian nih ya. Jangan dikira ngajak ke pengajian malam hari yang jangan dihitung pahala sama Allah ya. Yang ngajak dapat pahala, yang diajak dapat pahala ya. Masuk berikan petunjuk pada orang di tempat tersesat, bernilai sedekah. Menuntut menunjukkan orang yang lemah penglihatannya, orang buta kita tunjukkan jalan, bernilai sedekah. Menyingkirkan batu duri tulang di jalan, bernilai sedekah. Menuangkan air dari emberku ke ember yang saudaraku, bernilai sedekah. Wal kalimatut thayyibah, ucapan yang baik, bernilai sedekah. Tuh ya. Jadi sayang kalau kita nggak melakukan kebaikan karena bernilai sedekah. Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin nggak usah bingung ya. Allah itu maha melihat, maha mengetahui semua. Darroh itu kalau ada yang bilang biji sawi, tapi ada yang menafsirkan darroh itu biji atom ya. Artinya sesuatu yang nggak terlihat ya. Kita melakukan kebaikan yang kelihatan orang, nggak usah takut. Allah maha tahu, Allah akan balas. Sekecil apapun Allah akan balas. Ya, aku doain ya, doain temanmu misalnya ya. Oh, kalau kamu ikhlas memberikan doa, nggak lihat bagi orang lain jadi pahala. Terus seperti itu ya. Surah Al-Maidah ayat 9 kita akan diberikan maghfirah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan kebaikan. Di surah Al-Baqarah kita akan diberikan apa? Surga. Ya, ayat 102. Surat An-Nisa ayat 73 disempurnakan pahalanya. Kita kan melakukan amal ini kan belum tentu sempurna, betul ya? Ya, melakukan amal masih banyak, sholat masih belum khusyuk ya, bersedekah masih belum ikhlas dan sebagainya, baca Quran masih belum fasih dan sebagainya. Allah akan sempurnakan dengan apa? Kita terus rutin melakukan kebaikan. Surah An-Nisa ayat 173 dan surah Yusuf ayat 9, bagi siapa yang melakukan kebaikan Allah akan berikan petunjuk ya. Yang berikan petunjuknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi pada kajian remaja kali ini, dan acara ditutup dengan doa oleh Ustadz Edi Supolo. Allah mendapatkan kita semua ya, bisa kita berdoa Allah memberikan cahaya yang terang kembali. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi generasi-generasi hebat yang terus mengisi waktu-waktu hidup kita yang singkat ini dengan kegiatan-kegiatan positif dan bernilai kebaikan. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.